Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Perbandingan Politik ingin mempresentasikan perbandingan politik dari negara Inggris dan Spanyol. Baik, sebelum memulai ke presentasi kami, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Zikra Ramadhani Kuswara dengan akhir NPM 60. Nama saya Ulia Rahmawati dengan akhir NPM 51. Perkenalkan, nama saya Ahmad Audil Ubaidillah dengan NPM 2420358. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramdhani dengan akhiran NPM 45. Oke, sebelum memulai ke penjelasan, izinkan saya menjelaskan tentang latar belakang perbandingan politik ini dan mengapa perbandingan politik antara negara Inggris dan negara Spanyol ini kami ambil. Baik, yang pertama-tama dalam perkembangan sistem pemerintahan modern, monarki konstitusional menjadi salah satu politik yang paling berhasil menggabungkan satu sistem politik lama dan politik modern atau demokrasi. AVDC dalam tahun 1835 sampai 1922, ia adalah seorang pakar hukum konstitusi Inggris yang menekankan tentang peran simbolik raja dalam monarki konstitusi. Ia mengemukakan frasa terkenal bahwa the king reigns but does not govern. Dengan kata lain, tetap menjadi kepala negara secara legal, namun kekuasaan pemerintah sehari-hari dipegang oleh kabinet. Jadi, mengapa kami mengambil negara Inggris dan Spanyol untuk dibandingkan sistem politiknya? Dikarenakan negara ini memiliki perbedaan yang sangat unik dalam setiap aspek dalam politiknya. Selain itu, negara ini juga memiliki salah satu persamaan, yaitu sama-sama negara dengan sistem politik monarki konstitusional. Baik, penjelasan akan dilanjut oleh rekan saya. Baik, bagian pertama yaitu foundation. Yang pertama ada politik and government, di mana sistem politik Inggris tidak lahir dari satu momen tunggal, melainkan hasil evolusi panjang melalui konvensi, undang-undang, dan keputusan pengadilan yang membentuk konstitusi tidak tertulis, melalui konvensi, UU Parlemen, dan keputusan pengadilan. Prinsip utamanya yaitu berpegang pada kedaulatan parlemen. Menurut FVDC, parlemen memiliki hak mutlak untuk membuat atau membatalkan hukum apapun tanpa ada badan yang bisa mengesampingkannya. Landasan historisnya yaitu terbentuk secara organik melalui peristiwa besar seperti Magna Carta tahun 1215, Glorious Revolution 1688 yang menghasilkan Bill of Rights serta Reform Act abad ke-19. Operasional pemerintahan, Perdana Menteri dan Kabinet menjalankan tugas berdasarkan mandat politik dari parlemen. Raja atau ratu tetap menjadi kepala negara simbolis, sementara kekuasaan nyata ada di parlemen. Berbeda dengan Inggris yang evolusioner, Spanyol membangun fondasinya secara definitif melalui Konstitusi 1978 sebagai respon untuk mengkonstruksi legitimasi demokratis pasca kediktatoran, di mana legitimasi rakyatnya, yaitu dokumen ini disahkan melalui referendum 6 Desember 1978 dengan dukungan kuat sebesar 87,9% suara. Hasil kompromi antara kekuatan politik ex-Franco, sosialis, komunis, hingga nasionalis regional. Prinsip utamanya menetapkan Spanyol sebagai Estado Social y Democrático de Derecho, yaitu negara sosial dan demokratis yang diatur hukum, dengan nilai tertinggi kebebasan, keadilan, dan pluralisme. Mekanisme pengawasannya yaitu Spanyol mendirikan Mahkamah Konstitusi sebagai penafsir tertinggi, berbeda dengan Inggris. Lembaga ini memiliki kekuasaan penuh untuk membatalkan undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi. Yang kedua yaitu the state in global context. Dari Inggris, lintasan sejarahnya berawal dari kekuatan imperial dominan yang menguasai seperempat wilayah dunia.
Puncaknya pada tahun 1922 diikuti dekolonialisasi cepat pasca 1945 akibat beban ekonomi Perang Dunia. Aliansi dan pengaruh utamanya mempertahankan pengaruh global sebagai anggota permanen Dewan Keamanan PBB, peran sentral di NATO, dan pemimpin jaringan Commonwealth of Nations 56 negara. Hubungan dengan Uni Eropa, Inggris memilih keluar dari Uni Eropa atau yang dikenal dengan Brexit untuk mendefinisikan ulang peran internasionalnya secara mandiri. Dan jangkauan strategisnya yaitu menetapkan visi Atlantik Utara hingga Indo-Pasifik melalui kemitraan strategisnya, yaitu mengalami isolasi internasional berkepanjangan selama kediktatoran Franco tahun 1939 sampai 1975 sebelum akhirnya bertransformasi total melalui transisi demokrasi. Aliansi dan pengaruh utamanya yaitu memperoleh legitimasi melalui keanggotaan NATO 1982 dan menjadi kekuatan menengah yang aktif dalam multilateralisme PBB serta Union of the Mediterranean. Hubungan dengan Uni Eropa, Spanyol memandang integrasi Uni Eropa 1986 sebagai inti identitas internasional, pasar tunggal, dan jaminan stabilitas demokrasi domestiknya. Visi dan jangkauan strategisnya yaitu berperan sebagai kekuatan menengah yang fokus menjadi jembatan regional, khususnya di kawasan Iberoamerika, Amerika Latin berdasarkan ikatan sejarah dan budaya. Oke. Yang ketiga ada demokrasi. Inggris dengan model evolusioner dan pragmatis. Model transisinya bersifat evolusioner dan bertahap selama berabad-abad. Perubahan terjadi melalui kompromi dan adaptasi tanpa pemutusan radikal dengan masa lalu. Akar sejarahnya dimulai dari Magna Carta tahun 1215 dan diperkuat melalui Glorious Revolution tahun 1688 serta Bill of Rights tahun 1689 yang menetapkan supremasi parlemen atas monarki. Proses demokratisasinya, perluasan hak pilih terjadi secara pragmatis melalui serangkaian reform abad ke-19 hingga mencapai hak pilih universal pada tahun 1918 dan 1928. Stabilitas politiknya mencerminkan konstitusitas panjang yang melahirkan sistem dua partai, konservatif dan buruh, tanpa pernah mengalami kediktatoran modern. Sementara Spanyol dengan model transisi dramatis dan konsensual. Model transisinya bersifat dramatis dan transformatif pasca kediktatoran panjang dikenal dengan sebutan La Transition, yaitu proses damai dari kediktatoran menuju demokrasi sejak tahun 1975. Akar sejarahnya ditandai dengan ketidakstabilan 8 konstitusi berbeda antara tahun 1812 sampai 1978 dan trauma perang saudara yang berujung pada 40 tahun kediktatoran Franco. Proses demokratisasi ini dimulai pasca kematian Franco melalui Political Reform Act tahun 1976 dan pemilihan umum tahun 1977 hingga puncaknya pada Konstitusi 1978 melalui referendum. Stabilitas politiknya mengandalkan pendekatan konsensual, fakta keheningan atau amnesty law tahun 1977 untuk mencegah konflik ulang, menjadikannya model transisi demokrasi global yang sukses namun kompleks. Yang keempat, authoritarian rules. Inggris pasti otoritarian, tidak pernah mengalami kediktatoran modern atau rejim totaliter di abad ke-20.
Fase absolutisme berakhir lebih awal pada masa dinasti Tudor dan Stuart. Titik baliknya yaitu Perang Saudara tahun 1642 sampai 1651 dan Glorious Revolution tahun 1688 berhasil mengakhiri monarki absolut dan menetapkan supremasi parlemen sejak akhir abad ke-17. Dampak kolektifnya tidak memiliki beban trauma kolektif kediktatoran modern sehingga memungkinkan adanya konstitusi institusional dan budaya politik yang sangat stabil. Karakteristik politiknya yaitu demokrasi berkembang secara bertahap tanpa adanya pemutusan sejarah yang dramatis atau berdarah di masa modern. Sementara Spanyol fase otoritarian mengalami kediktatoran Jenderal Francisco Franco tahun 1939 sampai 1975. Selama hampir 40 tahun, salah satu yang terlama dan paling represif di Eropa Barat. Titik baliknya yaitu rejim lahir dari kemenangan nasionalis dalam Perang Saudara Spanyol yang brutal. Kurang lebih 500.000 korban jiwa dan didukung oleh kekuatan fasis dari Jerman, Nazi, dan Italia. Dampak kolektifnya meninggalkan trauma mendalam, perpecahan sosial, dan memori historis yang hingga kini masih memicu perdebatan seperti isu kuburan massal dan partai Vox. Karakteristik politiknya ditandai oleh ideologi nasional katolikisme, penindasan identitas regional di daerah Basque dan Catalonia, serta penghancuran oposisi politik secara total. Yang kelima, yaitu the comparative approach, persamaan struktural, di mana sistem pemerintahan keduanya adalah monarki konstitusional dengan sistem parlementer dan lembaga legislatif dua kamar atau bikameral. Pembagian kekuasaannya memisahkan peran kepala negara yang simbolis dan kepala pemerintahan yang bertanggung jawab kepada parlemen. Konteks internasionalnya keduanya berbagi pengalaman integrasi dalam lembaga multilateral seperti PBB, NATO, dan Uni Eropa. Meskipun Inggris kemudian memilih untuk keluar atau Brexit. Meskipun secara wadah atau struktur monarki konstitusional Inggris dan Spanyol terlihat mirip, namun isi dan cara mereka mencapainya sangat bertolak belakang. Inggris melalui evolusi yang tenang, sementara Spanyol melalui ruptura atau pemutusan yang dramatis. Baik, selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Untuk selanjutnya adalah Politics and Society. Inggris, Pragmatism and Pragmatancy. Karakter tradisional, dikenal dengan civic culture, masyarakat yang moderat, pragmatis, dan memiliki penghormatan tinggi terhadap prosedur hukum serta tradisi parlemen. Yang kedua adalah sikap terhadap elit. Saat ini mengalami transformasi berupa penurunan kepercayaan terhadap elit politik dan institusi perwakilan, terutama di kalangan pemilih muda dan kelas pekerja. Yang ketiga adalah contoh peristiwa. Referendum Brexit. Peristiwa ini menjadi bukti nyata adanya pecahan fragmentasi antara nilai-nilai kosmopolitan dan dengan nasionalisme atau kedaulatan. Lalu Spanyol, karakter tradisional, berakar pada budaya konsensus pasca Franco. Masyarakat dan elit lebih memilih kompromi dan dialog untuk menghindari konflik terbuka demi menjaga stabilitas demokrasi. Yang kedua, sikap terhadap negara sangat menjunjung tinggi rule of law, supremasi hukum. Masyarakat menuntut transparansi dan akuntabilitas sebagai fondasi utama untuk percaya pada pemerintah. Yang ketiga adalah contoh peristiwa. La Transition, keberhasilan transisi demokrasi Spanyol menjadi bukti nyata kekuatan budaya konsensus dalam mengubah masyarakat dari otoritarisme menuju demokrasi damai.
Yang selanjutnya adalah karakter dan independensi media. Media sangat bebas dan plural, namun berpihak secara ideologis. Surat kabar tidak hanya menyampaikan fakta, tetapi aktif memberikan interpretasi politik yang tajam. Selanjutnya, gaya retorika dan narasi. Cenderung menggunakan narasi emosional dan sloganistik. Kampanye Brexit adalah contoh utama bagaimana emosi massa digerakkan melalui pesan-pesan yang disederhanakan. Selanjutnya adalah interaksi warga dan digitalisasi. Terjadi pergeseran ke media digital yang memungkinkan komunikasi langsung tanpa perantara, namun membawa risiko tinggi disinformasi dan polarisasi opini. Selanjutnya dinamika debat politik menjadi arena kompetisi simbolik antara pemerintah dan oposisi. Media digunakan sebagai senjata untuk membangun citra atau melakukan kritik keras terhadap kebijakan. Karakter dan independensi media. Media berfungsi sebagai instrumen stabilitas. Pemerintah sangat bergantung pada media untuk melegitimasi kebijakan sulit, terutama dalam situasi darurat atau krisis ekonomi. Selanjutnya adalah gaya retorika dan narasi. Mengandalkan retorika, teknokra- tek- teknokrasi, dan legalistik. Baik partai kiri maupun kanan cenderung menggunakan bahasa pakar yang serupa ketika menghadapi tekanan krisis eksternal. Selanjutnya adalah interaksi warga dan digitalisasi. Fokus pada konsep open government, ruang publik digital digunakan agar warga bisa mengakses dan pemerintah secara transparan dan melakukan pengawasan langsung. Selanjutnya adalah dinamika debat politik. Berfokus pada negosiasi antar partai karena seringnya terbentuk pemerintahan minoritas, debat politik menjadi elemen penting untuk menyusun kebijakan melalui kompromi. Selanjutnya, tingkat partisipasi pemilu. Relatif stabil namun mengalami fluktuasi, contoh 67,3% pada pemilu 2019. Terdapat kesenjangan partisipasi di mana kelompok muda dan marginal cenderung kurang terwakili dibandingkan warga berpendidikan tinggi. Selanjutnya, bentuk partisipasi. Bergeser dari partisipasi berbasis institusi, partai, ke bentuk yang lebih cair dan berbasis isu seperti gerakan sosial, demonstrasi, dan kampanye isu spesifik. Selanjutnya, mekanisme demokrasi langsung. Referendum Brexit menjadi bukti bahwa isu fundamental dapat memobilisasi massa secara luas, meskipun menantang sistem demokrasi perwakilan tradisional. Selanjutnya, tradisi kritis memiliki tradisi kuat dalam kritik terbuka dan demokrasi deliberatif, di mana warga aktif meminta pertanggungjawaban pejabat melalui parlemen dan media independen. Selanjutnya, tingkat partisipasi pemilu. Secara umum lebih tinggi daripada Inggris, berkisar antara 69-75% dalam dekade terakhir. Selanjutnya, bentuk partisipasi. Ditandai oleh peningkatan aktivisme masyarakat sipil pasca krisis 2008, seperti Gerakan 15M, yang menuntut transparansi dan reformasi politik total. Selanjutnya, kepercayaan dan identitas memiliki tingkat keracunan, kepercayaan yang rendah terhadap partai politik akibat sejarah korupsi. Partisipasi sangat dipengaruhi oleh identitas regional, Catalonia dan Basque, yang membuat budaya politiknya lebih terfragmentasi. Selanjutnya, dinamika sistem. Sejak 2015, munculnya partai-partai baru, Podemos, Vox, dan lain-lain menunjukkan pemilih yang sangat responsif terhadap isu ekonomi, membuat koalisasi pemerintah lebih sulit dibentuk. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, lanjut sekarang ke Linking Society and Government. Untuk Inggris, tingkat partisipasi pemilu relatif stabil, namun mengalami fluktuasi, contoh 67% pada pemilu 2019. Terdapat kesenjangan partisipasi di mana kelompok muda dan marginal cenderung kurang terwakili dibanding warga berpendidikan tinggi. Berbentuk partisipasi bergeser dari partisipasi
Oke, lanjut. Maaf, tadi tiba-tiba Zoom-nya mental. Kita lanjut ke bentuk partisipasi. Bergeser dari partisipasi berbasis institusi atau partai ke bentuk yang lebih cair dan berbasis isu, seperti gerakan sosial, demokrasi, dan kampanye isu spesifik. Mekanisme demokrasi langsung, referendum, basic menjadi bukti bahwa isu fundamental dapat memobilisasi massa secara luas, meskipun menantang sistem demokrasi perwakilan tradisional. Tradisi kritik memiliki tradisi kuat dalam kritik terbuka dan demokrasi deliberatif, di mana warga aktif meminta pertanggungjawaban pejabat melalui parlemen dan media independensi. Lalu untuk Spanyol, tingkat partisipasi pemilu secara umum lebih tinggi daripada Inggris, berkisar antara 69 sampai 75% dalam dekade terakhir. Bentuk partisipasi ditandai oleh meningkat aktivisme masyarakat sipil pasca krisis 2008, seperti gerakan 15M yang menuntut transparansi dan reformasi politik total. Kepercayaan dan identitas memiliki tingkat kepercayaan yang rendah terhadap partai politik akibat sejarah korupsi. Partisipasi sangat dipengaruhi oleh identitas regional yang membuat budaya politik lebih terfragmentasi. Lanjut. Eh, Untuk Inggris, struktur utama secara de facto menganut sistem dui partai atau konservatif dan buruh yang didukung oleh sistem pemilu FPTD kecil. Dominasi dua partai besar tetap menjadi ciri utama sejak awal abad ke-20. Rekrutmen dan elit, proses seleksi calon legislatif seringkali dipengaruhi oleh jaringan elit dan modal sosial yang terkadang menghasilkan representasi yang kurang beragam secara gender atau latar belakang sosial. Evolusi strategi, partai harus terus melakukan adaptasi ideologi terhadap isu-isu besar seperti Brexit dan imigrasi untuk mempertahankan relevansi di mata pemilih yang semakin dinamis. Lalu untuk Spanyolnya, struktur utama telah bertransformasi dari dominasi dua partai menuju sistem multipartai yang dinamis. Pluralisme legislatif sangat kompleks dengan peran penting partai regional dan partai baru. Asal-usul partai, formasi partai tidak hanya melalui jalur institusional, tetapi juga mobilisasi sosial yang kuat. Contohnya, Podemos lahir langsung dari gerakan sosial yang menuntut reformasi struktural. Dinamika pemerintah mengandalkan realitas koalisi karena fragmentasi yang tinggi, mayoritas absolut sulit dicapai sehingga partai harus mahir dalam negosiasi lintas partai. Berbeda dengan Inggris yang lebih bipolar. Boleh lanjut? Baik, kita masuk ke bagian government and policy. Yang pertama-tama kita tentu akan membahas tentang constitution dan the legal framework. Jadi, sebelumnya, Inggris sama Spanyol itu punya konstitusi yang berbeda. Nah, konstitusi itu sendiri apa? Konstitusi itu sendiri adalah seperangkat prinsip dan norma atau aturan dasar yang menjadi hukum tertinggi di suatu negara. Kalau di Indonesia itu disebutnya Undang-Undang Dasar 1945. Nah, di Inggris itu tuh bisa dikatakan mereka nggak punya wujud, maaf, bukan wujud, jadi buku hukum, begitu. Dan mereka itu menyebutnya dengan uncodified constitution. Jadi nggak ada dokumen tunggal hukum konstitusi yang benar-benar satu gitu, seperti Undang-Undang Dasar 1945. Tapi konstitusi mereka itu tuh tersebar dalam undang-undang, hukum adat, dan juga karya otoritatif dari AFIDC. Nah, selanjutnya prinsip utama dari legal framework itu sendiri adalah
kekuatan parlemen. Jadi parlemen ini tuh memiliki hak mutlak untuk membuat atau membatalkan hukum apapun, dan tidak ada lembaga yang membatalkan undang-undang tersebut sekalipun itu Mahkamah Agung di Inggris. Nah, lalu apa peran Mahkamah Agung itu sendiri? Karena kan tadi kita sudah bilang kalau misalkan Mahkamah Agung itu sendiri tuh tidak bisa membatalkan undang-undang atas dasar inkonstitusionalisme, tapi perannya di sini bisa menafsirkan undang-undang dan meninjau tindakan pemerintah atau tindakan para eksekutif. Lalu hierarki dan perubahan dari konstitusi itu sendiri. Jika semua undang-undang itu setara posisinya, tapi undang-undang yang telah diamandemen otomatis akan menggantikan undang-undang yang baru. Dan pergantiannya pun sangat fleksibel, karena dapat diubah melalui prosedur legislasi biasa tanpa mekanisme khusus. Kita berlanjut ke Spanyol. Spanyol ini tuh punya konsep konstitusi yang umum, seperti negara-negara di dunia lainnya, seperti Indonesia juga. Di Spanyol ini tuh mereka punya dokumen konstitusi yang disebut dengan Konstitusi Tertulis 1978 yang terkodifikasi dalam dokumen tunggal dengan 129 pasal dan disahkan melalui referendum nasional. Prinsip utama dari legal framework-nya yaitu supremasi konstitusi. Jadi konstitusi adalah hukum tertinggi dan terdapat hierarki hukum yang jelas di mana undang-undang tertentu atau organic clause memerlukan mayoritas absolut untuk disahkan. Lalu peran pengadilan di Spanyol konstitusional yang memiliki peran yang sangat kuat, dan mahkamah ini tuh memiliki wewenang institusi. Lalu ada perlindungan hak untuk warga negara yang dilanggar hak-hak dasarnya. Langsung Mahkamah Konstitusi jika hak-hak dasar mereka dilanggar oleh negara. Boleh dilanjut? Ke government and policy, itu federal, military, dan local government. Oke, jadi di bagian ini tuh model pembagian wilayah di negara-negara Inggris dan Spanyol, karena di dua negara ini tuh memang bukan negara federal seperti Amerika Serikat, tapi dalam praktiknya itu mereka menggunakan sistem desentralisasi asimetris, artinya setiap daerah punya porsi kekuasaan masing-masing. Di Inggris sendiri, sistemnya disebut dengan sistem desentralisasi devolusi yang dikenal sejak akhir tahun 90-an. Dan parlemen pusat di London ini memberikan kekuasaan terhadap wilayah-wilayah Skotlandia, Wales, dan Irlandia Utara. Nah, di wilayah-wilayah negara Inggris ini tuh Skotlandia yang paling kuat punya kekuasaannya. Mereka punya parlemen sendiri yang bisa membuat hukum tentang pendidikan sampai kesehatan, tapi mereka itu tuh hampir mustahil. Maaf. Namun di sini tuh poin penting yang harus diingatnya itu kedaulatan itu terdapat di London, tetap jadi di Westminster ya. Dan secara hukum, London ini bisa mencabut kekuasaan untuk wilayah Skotlandia itu kapan saja, meskipun secara politik hampir mustahil dilakukan. Dan ada masalah unik di sini, yang disebut dengan Westphalian Question, yaitu ketika anggota Parlemen Skotlandia bisa ikut campur urusan Inggris, tapi anggota Parlemen Inggris tidak bisa ikut campur urusan internal Skotlandia. Lalu sekarang berlanjut ke Spanyol. Jadi Spanyol itu memiliki sistem desentralisasi yang bernama Estado de las Autonomías atau dikenal dengan negara otonomi, yang mana di Spanyol itu terbagi dari 17 komunitas otonom. Berbeda dengan Inggris, otonomi Spanyol itu dijamin oleh konstitusi, jadi pemerintah itu tidak bisa sembarangan menarik kekuasaan wilayah seperti Catalonia dan Basque yang disebut sebagai kebangsaan historis, karena punya bahasa dan budaya sendiri yang diakui resmi. Kalaupun ada sengketa di daerah pusat, wasitnya bukan parlemen, tapi Mahkamah Konstitusi. Dan di Spanyol, tantangannya itu lebih berat, beda dari Inggris. Di Spanyol itu terdapat gerakan separatisme yang salah satunya terjadi di Catalonia pada tahun 2017. Jadi kesimpulannya di Inggris ini tuh daerah itu berkuasa karena dipinjami oleh parlemen pusat,
Sedangkan di Spanyol itu daerah berkuasa karena hak konstitusional. Oke, boleh dilanjut. Selanjutnya ada lembaga legislatif. Baik negara Inggris maupun Spanyol, dua negara ini tuh menggunakan sistem bicameral, yang artinya mereka punya dua kamar, yaitu kamar bawah dan kamar atas dalam sistem perpolitikannya. Tapi dari segi fungsi, itu mereka punya perbedaan yang sangat jelas. Oke, yang pertama-tama di Inggris, di Inggris kamar bawah itu disebut dengan House of Commons yang terdiri dari 650 anggota yang dipilih melalui sistem pemilu first past the post. Mereka memiliki supremasi penuh atas legislasi dan merupakan satu-satunya kamar yang bisa menjatuhkan pemerintahan melalui mosi tidak percaya. Lalu ada kamar atas, yaitu House of Lords, yang mana kamar atas ini tuh lebih unik porsinya karena anggotanya itu tidak dipilih, tapi berjumlah sekitar 800 orang yang terdiri dari life peers, uskup, dan kaum-kaum bangsawan. Lalu kekuasaannya itu sangat terbatas, hanya bisa menunda undang-undang maksimal 1 tahun dan tidak bisa mengubah rancangan undang-undang keuangan. Lalu karakteristik dari legislaturnya itu sendiri adalah mencerminkan evolusi dari aristokrasi ke demokrasi yang berfungsi sebagai sistem mayoritarian yang biasanya menghasilkan pemerintahan partai tunggal yang kuat. Lalu di Spanyol itu kamar bawah disebut dengan Congress of Deputies, terdiri dari 350 orang yang dipilih melalui sistem representasi proporsional. Karena sistem ini, parlemen Spanyol jauh lebih terfragmentasi dan sering harus membentuk pemerintahan koalisi. Lalu ada kamar atas atau senat, yang didesain sebagai kamar representasi wilayah dengan 266 anggota, sebagian dipilih langsung dan sebagian lagi diangkat oleh daerah-daerah otonom. Meskipun bisa memveto undang-undang, Kongres bisa membatalkan veto tersebut dengan mayoritas absolut. Dan karakteristik dari legislaturnya itu sendiri yaitu menggunakan mekanisme mosi tidak percaya konstruktif. Pemerintah hanya bisa dijatuhkan jika sudah ada pengganti yang lebih pasti dan bertujuan untuk menjaga stabilitas di tengah multipartai. Jadi, di Inggris ini tuh lebih mencerminkan evolusi sejarah di mana mereka perlahan-lahan memindahkan kekuasaan dari kaum bangsawan di House of Lords ke tangan rakyat, yaitu House of Commons, sedangkan di sistem Spanyol mencerminkan kebutuhan modern untuk menyeimbangkan suara politik nasional dengan identitas wilayah otonom yang sangat kuat. Selain itu, kalau di Inggris itu menjatuhkan pemerintahan itu bisa dengan mosi tidak percaya, sedangkan di Spanyol itu dijatuhkan dengan mosi tidak percaya konstruktif. Baik, boleh dilanjut. Selanjutnya ada the political executive. Nah, seperti yang kita tahu, baik di Inggris maupun Spanyol itu menganut sistem monarki konstitusional. Dan di Inggris, monarkinya itu dipegang oleh ratu dan raja dengan simbol kontinuitas tanpa campur tangan politik partisan, memiliki fungsi secara seremonial dan netral berdasarkan nasihat pemerintah. Perdana Menterinya sendiri memegang kekuasaan sesungguhnya, dan Perdana Menterinya ini tuh biasanya berasal dari partai mayoritas tunggal, sehingga dia punya kontrol yang sangat kuat atas agenda-agenda negara. Lalu kabinetnya terdiri dari 20-25 menteri senior yang terikat pada tanggung jawab kolektif, yang mana harus mendukung keputusan pemerintah secara publik, ataupun kalau misalkan mereka tidak mendukung, menteri tersebut itu tuh harus mengundurkan diri. Lalu, akuntabilitas pemerintah dapat dijatuhkan dengan mosi tidak percaya sederhana atau simple vote of no confidence yang hanya membutuhkan mayoritas biasa di parlemen. Jadi, di Inggris ini tuh sangat responsif perpolitikannya. Kalau misalkan parlemen merasa pemerintah gagal, mereka bisa menjatuhkan Perdana Menteri atau pemerintahan itu sendiri dengan mosi tidak percaya sederhana. Kalaupun jika mayoritas di parlemen hilang, pemerintahnya itu pasti bakal langsung bubar. Lalu di negara Spanyol, di Spanyol juga yang memegang kekuasaan itu tentu raja. Dan raja ini dipakai sebagai simbol kesatuan yang menengahi dan memodernisasi
memiliki legitimasi historis kuat karena peran Raja Juan Carlos I dalam tradisi demokrasi dan menggagalkan kudeta 1981. Perdana Menteri dipilih melalui investor vote di Kongres karena sistem proporsional pembentukan pemerintah seringkali melibatkan negosiasi koalisi yang sangat panjang. Lalu ada kabinet atau Consiglio de Ministro, badan kolektif yang dapat mengeluarkan dekret Ki atau dekret darurat berkekuatan undang-undang dalam situasi mendesak. Lalu akuntabilitasnya menggunakan mosi tidak percaya konstruktif apabila untuk menjatuhkan pemerintah. Jadi si parlemen harus bersamaan menunjuk kandidat pengganti dengan mayoritas absolut dengan 176 surat. Boleh dilanjut? Yang terakhir, ada birokrasi. Birokrasi di Inggris, maaf. Birokrasi di Inggris itu prinsip utamanya berdasarkan laporan Lord Trevelyan pada tahun 1854 mengutamakan netralitas politik, imperialitas, dan rekrutmen berbasis merit, ujian kompetitif untuk menghindari patronase. Lalu struktur birokrasinya pemerintahan tegas antara politik, menteri, dan administrator pegawai negeri karir. Permanen sekretari adalah kepala permanen departemen yang tetap menjabat meskipun pemerintahannya berganti. Lalu budaya kerja birokrasinya menekankan profesionalisme dan kesinambungan. Sejak tahun 1980-an mengadopsi konsep New Public Management atau target kinerja dan teknik sektor swasta. Lalu koordinasi birokrasinya relatif tersentralisasi dengan prinsip One Civil Service, di mana pegawai di wilayah devolusi kecuali Irlandia Utara tetap menjadi bagian dari satu layanan sipil nasional. Lalu dari Spanyol sendiri, prinsip utamanya berdasarkan tradisi hukum administrasi Eropa yang sangat formal dan hierarkis, menekankan pada prosedur tertulis yang terperinci dan pengawasan oleh pengadilan administrasi khusus. Struktur birokrasinya sendiri memiliki jumlah pegawai yang jauh lebih besar, kurang lebih 3 juta orang. Terdapat politisasi di level senior. Pemerintah baru dapat menunjuk orang-orang tertentu personal di posisi strategis, berbeda dengan pegawai kantor atau pegawai karir fungsional. Lalu ada budaya kerja birokrasinya yang sangat legalistik, rekrutmen melalui ujian yang sangat selektif, namun sering dikritik karena birokrasi yang kaku dan adanya pengaruh politik pada jabatan tinggi. Lalu koordinasi di birokrasinya itu sendiri sangat terfragmentasi, bahkan di setiap 17 komunitas 17 komunitas otonom memiliki layanan sipil sendiri yang terpisah, menciptakan tantangan besar dalam konsistensi kebijakan nasional. Dilanjut. Lalu yang terakhir ada policy process. Di Inggris sendiri ini tuh aktor dominannya bersifat executive driven, agenda kebijakan ditentukan oleh Perdana Menteri Lingkaran dan Whitehall dan penasihat khusus. Di parlemen lebih bersifat evaluatif daripada menentukan arah. Lalu gaya pembuatan kebijakannya itu sendiri di Inggris bergerak cepat dan tegas karena sistem mayoritas pemerintah memiliki ruang gerak besar untuk mendorong agenda tanpa harus banyak berkompromi dengan pihak-pihak luar. Lalu respon kritisnya salah satunya pada 2008 dengan kebijakan austerity atau penghematan yang didorong oleh ideologi partai politik konservatif untuk menekan defisit secara mandiri. Karakter utama dari pengambilan kebijakan ini tuh adalah majoritarian executive dominance atau dominasi eksekutif dan mayoritas. Jadi siapa yang paling banyak itu yang menang. Dilanjut ada dari Spanyol, aktor dominannya adalah melibatkan birokrasi profesional, think tank, pakar akademik, dan pengaruh kuat Uni Eropa. Kebijakan seringkali merupakan implementasi dan regulasi supranasional. Lalu gaya pembuatan kebijakannya itu sendiri bergerak lebih lambat dan kompleks, berbeda dengan Inggris yang cepat dan tegas. Dan kebijakan ini di Spanyol harus dinegosiasikan secara mendalam antara pemerintah pusat, komunitas otonom seperti Catalonia, dan otoritas di Brussels. Lalu respon kritis contohnya adalah menekankan penghematan bukan karena ideologi melainkan karena tekanan struktural eksternal dari Uni Eropa dan pasar obligasi. Jadi pemerintah berada dalam posisi terjebak dan reaktif. Karakter utama dari pengambilan kebijakan ini adalah konsensual tekronatik atau government
tata kelola teknonatis yang berbasis konsensus. Dilanjut, kesimpulannya adalah monarki konstitusional merupakan sistem pemerintahan yang memadukan tradisi monarki dengan prinsip demokrasi modern di mana raja ataupun ratu itu bisa berperan sebagai kepala negara oleh pemerintah negara yang bertanggung jawab kepada pemerintah. Sesuai dengan AFIDC yang merangkum prinsip ini melalui ungkapan "The king reigns but does not govern". Dan Inggris Spanyol juga memiliki kesamaan, yaitu menganut sistem monarki konstitusional parlementer, namun berkembang melalui jalur sejarah dan budaya politik yang berbeda sehingga membentuk karakter demokrasi dan tentu praktik pemerintahan yang juga sangat-sangat tidak sama di antara kedua negara tersebut. Baik. Sekian presentasi dari kami, karena di sini tidak ada diskusi terbuka, jadi mungkin diskusi bisa dilakukan pada kolom komentar di bawah. Sekian. Sekian dari Sekian dari kami. kami. Dan Warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. itu